Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Jokowi menerima kedatangan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya tadi kan bisa sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara. Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara kedua diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Tengku Umar, pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden ke-5 RI di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Komisi Anti Rasuah KPK memeriksa Joko Sugiarto Tjandra terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Joko Tjandra mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Pemirsa, dalam pemeriksaan sebagai saksi, Joko Tjandra mengaku hanya berbincang-bincang santai dengan tim penyidik KPK. Dia mengatakan tidak mengenal dengan sosok Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Joko mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang saat ini diburu KPK. Joko juga membantah telah membantu pelarian Harun Masiku ke Singapura.
Informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu, tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja Pak? Tidak, saya tidak kenal. Salah jalan Pak, masalah jalan Pak. Masalah jalan. Iya, sambil jalan Pak, tenang aja. Tenang aja, kita sambil jalan. Saya nggak kenal Pak, saya nggak kenal Pak, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa dong. Pak, katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak, apa benar Pak? Oh ya, nggak betul. Kenal aja enggak, gimana Pak? Jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Luki menyebutkan dirinya telah mengklarifikasi bahwa dirinya liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga telah menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Selain mengakui kesalahannya, Luki Hakim juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Sementara hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat ya, secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi ke luar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih. Kan hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja. Maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Sudah saya lakukan. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa
betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban, karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua kan. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta maaf. Dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah, tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada. Pemirsa, sebelumnya viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi Bupati selama 30 hari. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital membangun program rumah untuk wartawan dengan target 1.000 rumah subsidi. Nantinya proyek rumah subsidi untuk wartawan tersebut akan dibuka pada 6 Mei 2025 dengan diberikannya 100 kunci tahap awal. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan sebanyak 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, program ini dibangun dengan landasan masih banyaknya pelaku media yang belum memiliki tempat tinggal. Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan sebanyak 100 kunci rumah untuk diberikan kepada wartawan pada tanggal 6 Mei 2025 mendatang. Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore, titiknya nanti kita bicara ya Bu ya. Langsung 100 kunci ya Bu ya. 100 kunci ya Pak ya. 100 kunci siap. Buat wartawan ya. 100 kunci ya. Ya memang nanti Ibu tidak terlalu mudah memilih skala prioritasnya Bu. Ya, pasti permintaan sama
supply pasti lebih banyak daripada permintaan. Tapi saya percaya Ibu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan PWI bisa menemukan yang baik. Selain mengapresiasi Kementerian PKP atas upaya mewujudkan tempat tinggal bagi pewarta, Menteri Kominfo Mutia Hafid juga mengapresiasi dukungan BPS dan BTN yang telah melonggarkan batas penghasilan penerima bantuan subsidi. Dan tadi memang ada syarat-syarat kriteria yang tadi sudah bahkan dilonggarkan menjadi kurang lebih 13 juta untuk yang sudah berkeluarga dan itu Jabodetabek, atau 12 juta, 11-12 juta yang masih single. Ini angka yang sudah sangat longgar. Jadi saya datang ke sini tadi diberitahunya masih 7-8 juta, tapi mungkin habis kita ngobrol Ibu Kepala BPS langsung melonggarkan karena melihat wajah teman-teman juga dan karena kita tahu pentingnya tugas-tugas wartawan. Pemerintah juga menjamin langkah program subsidi rumah tersebut bukan untuk mendukung pemerintahan ataupun anti kritik. Pemerintah menegaskan program ini sebagai bagian dari program 3 juta rumah yang akan terus digarap untuk berbagai kalangan. Dari Jakarta, Yan Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyerahkan bantuan kepada beberapa warga terdampak bencana banjir yang melanda Bekasi dan Jakarta pada awal Maret 2025. Ya, bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo kepada penerima manfaat di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Ibu Kota Jakarta pada awal Maret 2025 lalu mengakibatkan lebih dari 100.000 jiwa yang terdampak di ketiga daerah tersebut. MNC Peduli hadir merespon kondisi warga yang terdampak bencana banjir dengan menyerahkan bantuan. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo, di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Diharapkan dapat meringankan beban kepada beberapa warga yang terdampak. Hari ini kami dari MNC Peduli menyalurkan bantuan bagi para korban banjir yang kemarin ini ada di bulan Maret, yaitu di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi maupun Jakarta. Jadi bantuannya berupa santunan, harapannya agar teman-teman yang terdampak banjir bisa cepat pulih kembali, bisa menjalankan kehidupannya seperti semula. Bentuk kepedulian MNC Peduli ini juga membantu beberapa warga yang terdampak dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah dengan adanya MNC Peduli melalui Ibu Jessica Tanusudibyo itu sangat-sangat membantu dan meringankan saya dan keluarga saya. Semoga dengan adanya MNC Peduli semangat dan jaya terus. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat MNC Peduli. Semoga MNC Peduli makin sukses. Cukup membantu sih buat meringankan beban saya sama istri saya. MNC Peduli berkomitmen untuk hadir guna memberikan bantuan bagi beberapa warga masyarakat yang terkena bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.